dipersembahkan oleh Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dengan spesial dialog sukseskan sensus ekonomi 2016. Kita kembali ke Pak Suryamin. Ini mekanisme pengumpulan datanya nanti seperti apa Pak Suryamin? Jadi mekanismenya pada tanggal 1 sampai dengan 31 Mei itu seluruh usaha, seluruh perusahaan dari mikro sampai besar akan didatangi, akan dikunjungi oleh petugas BPS lah. Jadi BPS juga dalam menggunakan petugasnya karena namanya sensus volumenya besar. Kita menggunakan petugas sekitar 340.000 ya. Kita merekrut dari luar gitu. Nah, mereka itu dididik, sekarang sedang dilakukan ada pelatihan khusus. Ada pelatihan khusus. Jadi tidak sembarangan, mereka diberi pengetahuan bagaimana mengartikan setiap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner kan harus seragam untuk seluruh wilayah Indonesia, jangan sampai lain-lain karena ini mengandung makna setiap pertanyaan yang kita ajukan itu. Kemudian bagaimana cara berwawancara yang baik, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana menjaga kerahasiaan data dan sebagainya. Jadi mulai tanggal 1 seluruh perusahaan itu akan didatangi ke rumah-rumah, ke usaha-usaha ya, ke rumah tangga, ke tempat usaha, baik itu yang tetap maupun tidak tetap, akan kita sisir, akan kita datangi. Karena jadi metodenya masih face to face gitu, wawancara langsung. Face to face. Karena setiap petugas ini kami berikan beban kerjanya itu menurut blok-blok. Jadi kalau BPS ini gini, wilayah Indonesia, kalau di dalam sensus apapun, wilayah Indonesia itu dibagi menurut provinsi, menurut kabupaten, wilayah pemerintahannya. Kecamatan, desa ada RT RW. Nah, di bawah desa itu BPS melakukan pemetaan, dipetakan, dan ini standar internasional untuk melakukan sensus yang supaya akurasinya tinggi, dipetakan. Jadilah ada blok-blok sensus yang isinya itu sekitar 100 sampai 120 rumah tangga dengan batas yang jelas. Kita simpan petanya itu ada. Jadi mereka itu akan diberikan tugas oleh kalau BPS sekitar 2 atau 3 blok sensus satu orang. Nah, mereka satu orang 2 atau 3 blok sensus berarti sekitar 250 ya, 200 sampai 300 ya. Rumah. Iya, datang dari rumah ke rumah. Harus selesai dalam waktu 1 bulan harus ya, selesai tapi nanti ada juga apa pengawasnya, ini ya supaya kan juga dunia usaha atau para pelaku bisnis itu ada yang di rumah, ada yang di mall-mall, ada yang sulit menghubunginya, ada harus melakukan komunikasi yang spesial khusus. Dan kita melibatkan juga para tenaga-tenaga yang para kepala seksi, para kepala bagian bahkan karena bervariasinya lokasi dari perusahaan itu. Kalau di lokasi kawasan industri kan juga harus ini. Kalau di rumah-rumah nanti dari rumah ke rumah kita. Nanti jadi bagaimana kita BPS memverifikasi data yang masuk yang dikumpulkan oleh petugas, kebenaran datanya itu akan ada verifikasi lagi kah? Tentu kita juga pada saat pertama kali tanggal 1 petugas itu datang ke dalam satu blok, kita lakukan di situ apa yang kita sebut monitoring kualitas MK. Dicek kemudian ada enggak kekurang sesuaian, salah interpretasi dalam hari pertama. Padahal juga petugas sudah dilatih juga sekitar 3-4 hari ya, mudah-mudahan tidak terlalu banyak ditemukan. Nah, kalau ada sesuatu yang ini kita kumpulkan, oh ini harus dikumpul dalam satu wilayah besok atau nanti sorenya udah turun lagi, sehingga pemantauan untuk agar kualitas data ini benar-benar terjamin itu kita lakukan. Jadi nggak mungkin ya petugas ngisi datanya sendiri di bawah pohon seperti itu ya. Itu sudah kami harus menandatanganin fakta integritas, disumpah lah gitulah. Tidak ada dan bisa ketahuan kalau
Ya, karena mereka dimonitor juga oleh Jadi pengumpulan datanya betul-betul terjaga dan Betul, dipastikan bahwa ini benar begitu. Betul. Oke, kita ke Pak Gunawan. Pak, ini sebagai pelaku usaha, bagaimana Anda melihat perkembangan usaha? Tadi kan sensus ekonomi terakhir tahun 2006. 10 tahun yang lalu. Ini perkembangannya sendiri seperti apa, Pak? Perkembangan usaha khususnya. Oh ya, seperti yang Pak Sulaiman katakan tadi kan 10 tahun ini sudah luar biasa ya. Apa yang kita saksikan beberapa hari lalu kan salah satu bentuk satu usaha yang tidak ada 10 tahun lalu ya, di mana bisnis online itu begitu bertumbuh dengan cepat ya. Jadi kalau di bidang usaha sudah 10 tahun tentu nggak bisa digunakan lagi Pak ya. Kalau data-data yang 10 tahun lalu tidak bisa digunakan lagi. Makanya kami sangat mengapresiasi dengan data yang 2016 ini akan membantu banyak. Karena saya pikir tidak ada satu perusahaan pun di Indonesia ini yang sanggup melakukan sensus ini Pak. Karena biayanya dan juga keahliannya itu luar biasa kan. Jadi oleh sebab itu ya kami menghimbau supaya ini betul-betul didukung habis. Supaya kualitas daripada data yang dihasilkan itu bisa kita pakai, bisa berguna bagi kita sebagai pengusaha ke depan. Karena kalau tidak ada data-data yang lengkap, kalau data yang dimasukkan itu sampah, nanti tentu kita tidak bisa gunakan itu sebagai satu dasar untuk membuat kebijakan, baik itu kebijakan publik maupun di perusahaan. Oleh sebab itu ini penting dan kami sangat mengapresiasi atas ini. Dan ini juga amanah undang-undang Pak ya. Amanah undang-undang. Jadi harus ini sebetulnya sudah ada pembicaraan belum Pak dengan para pelaku usaha asosiasinya lah bahwa mungkin minta masukan kira-kira perkembangan apa saja dari sudut usaha yang nanti mungkin akan ditemukan di lapangan yang akan berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Seperti tadi sudah dipetakan ada e-commerce, online, multi level marketing. Mungkin ada perkembangan-perkembangan baru lagi yang bisa dapat masukan dari pelaku usaha. Ada komunikasi sebelumnya Pak Surya? Jadi ada dua ya. Yang pertama dalam menyusun informasi atau yang akan dikumpulkan, yang dituangkan dalam kuesioner, ini kita juga mengundang kementerian, lembaga non kementerian terkait. Semua kita diskusi, kita akan melakukan sensus. Kalau tahun lalu kita mengumpulkan variabelnya ini harus diikuti juga supaya keterbandingan. Tapi bagaimana sekarang? Oh ada usul dari Kementerian Perindustrian, saya minta ini Kementerian Perdagangan. Ini berdasarkan diskusi yang panjang supaya bisa mengakomodir juga karena nanti para pengambil kebijakan yang di KL sampai dengan ya tertinggi Bapak Presiden ini akan memanfaatkan hasilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, juga dengan para pelaku bisnis. Selain kita juga melakukan sosialisasi, kita juga mengundang pada saat tertentu itu kita paparkan ini hasil kira-kira yang akan didapatkan dari hasil sensus ini dari berdasarkan data tahun 2006 yang kita dapatkan dari hasil sensus ekonomi 2006 ini. Nah, kita akan ikuti dan tentu yang sama akan kita ikuti perkembangannya, tapi ada sektor ekonomi baru yang tentu ini sangat harus kita ketahui. Oke, jadi prosesnya sebetulnya sudah panjang dan sudah banyak juga pihak yang sudah diajak berdiskusi sebelum sensus ekonomi ini sendiri dilaksanakan pada bulan Mei nanti Pak Suryamin ya. Saya tertarik karena tadi Pak Gunawan menyebutkan soal biaya. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan mengenai seberapa besar sih biaya yang dibutuhkan dan nanti alokasinya seperti apa. Kita akan lanjutkan perbincangannya setelah jeda berikut. Pemirsa, spesial dialog akan berlanjut sesaat lagi.